Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Oke, salam kenal dari Ibu. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang dan bergabung di SMP Negeri 59 Batam. Baik, perkenalkan, sebelum Ibu masuk ke materi MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah dengan tema pendidikan karakter, perkenalkan dulu nama Ibu, yaitu Lufti Nur Arini SPD. Biasa Ibu dipanggil dengan nama Bu Lufti. Ibu mengampu pelajaran IPA. Namun pada tahun ini Ibu diamanahkan selain mengampu pelajaran IPA, Ibu juga mengajar bahasa Inggris di kelas 71 sampai 74, kemudian conversation di kelas 83 dan 84. IPA pun juga demikian di kelas 83 dan kelas 84. Kemudian Ibu lahir di Sleman tanggal 27 Maret 1994. Ibu beralamat di Perumahan Azure Gardenia, Blok D1, nomor 20. Oke, itu perkenalan singkat dari Ibu ya. Kemudian kita masuk ya, pertama langsung aja. Tema kita adalah pendidikan karakter. Sebelum Ibu jelaskan satu persatu pengertiannya dari para ahli, Ibu akan kasih sedikit pengertian ya, secara garis besar. Pendidikan karakter itu apa? Karakter berarti itu suatu sifat yang dimiliki oleh setiap individu atau orang. Jadi ada yang karakternya baik, ada yang karakternya kurang baik. Misalnya ada dia yang suka menolong, ada yang suka pendiam, ada yang bersikap kurang baik. Misalnya ada yang bersifat melenceng, misalnya suka mencuri atau kebiasaan menyontek, bersikap jahat pada temannya, atau pergaulan bebas. Dan sekarang juga ada remaja, yaitu maraknya angka kekerasan pada anak-anak dan penyalahgunaan obat-obatan, serta ada juga yaitu pornografi ya, dan pengerusakan barang milik orang lain. Merusak barang orang lain itu tidak baik. Itu adalah sesuatu kebiasaan yang menjadi masalah sosial pada saat ini. Makanya semuanya itu harus diusut tuntas dan diatasi secara tuntas dengan adanya pendidikan karakter. Oke. Pengertian pendidikan karakter secara umum itu adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Ya, kalau kita persingkat, jadi pendidik itu adalah guru. Nah, khususnya guru memberi suatu wejangan, suatu sosialisasi pendidikan melalui pembelajaran di sekolah, yaitu memberitahu kepada siswanya agar mengarahkan peserta didik tersebut ke arah yang benar. Untuk apa? Ya, supaya kita menjadi pribadi yang baik, bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Intinya itu.
bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Jadilah orang yang baik. Itulah salah satu tujuan pendidikan karakter. Jadi si guru harus memberikan pendidikan yang mengarahkan pada kebaikan intinya gitu ya, agar si siswa tidak melenceng. Kemudian, apa sih tujuan dari pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu pada peserta didik, yang di dalamnya ada komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai etis yang baik atau nilai etika yang baik. Nah, oke. Sekarang ada beberapa pengertian pendidikan karakter menurut para ahli. Yang pertama, itu ada 4 ya, Ibu ambil contoh. Yang pertama yaitu pendidikan karakter menurut Licona. Bisa dilihat di sini di slide PowerPoint yang Ibu buat, sudah Ibu ringkas. Jadi menurut Licona ini menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Jadi sudah Ibu tepalkan poinnya, usaha yang disengaja untuk membantu seseorang. Jadi si guru ini berusaha dengan sengaja mengajak siswanya untuk memahami dan memperhatikan nilai-nilai etika yang baik, mengarahkan siswanya kepada sikap yang baik. Kemudian pendidikan karakter menurut Suyanto. Ya, apa kata beliau? Nah, beliau mengatakan bahwa pendidikan karakter itu adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Jadi, karakter itu menjadi ciri khas, yaitu tadi, setiap manusia atau individu pasti punya karakter yang berbeda, punya ciri khas masing-masing. Ada yang pendiam, ada yang cerewet, ada yang banyak omong, ada yang sifatnya dingin atau tertutup. Pasti perlakuannya berbeda-beda. Kemudian yang keempat itu adalah pendidikan karakter menurut Kertajaya. Menurut beliau, karakter itu sendiri adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Karakter ya, sama ya dengan yang tadi, ciri khas yang dimiliki seseorang itu berbeda-beda. Kemudian ciri khas. Ciri khas adalah watak asli ya ini, dan mengakar pada kepribadian benda atau individu. Oke, langsung saja yang keempat, yaitu pendidikan karakter menurut Kamus Psikologi. Nah, jadi bukan hanya Kamus Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris aja, tapi ada Kamus Psikologi. Nah, di sini disebutkan karakter adalah kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral. Kemudian lanjut, ada 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. 9 pokok ya karakter universal. Universal itu adalah secara umum, yaitu ada 9-nya nih Ibu sebutkan. Yang pertama adalah karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Sudah harusnya kita sebagai ciptaan Tuhan harus saling memahami satu sama lain. Tidak boleh menyakiti antara satu individu dengan individu yang lainnya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab.
Ya, kita sebagai manusia harus bersikap mandiri, tidak bergantungan kepada orang lain, dan harus bertanggung jawab apa yang telah kita kerjakan, lakukan. Kemudian yang ketiga, kejujuran atau amanah. Sesuatu yang kita kerjakan harus didasari dengan sifat jujur, tidak boleh berbohong, dan amanah jika diberi suatu tugas. Kemudian yang keempat itu hormat dan santun. Ya, kita harus pastinya hormat kepada orang yang lebih tua dari kita, dan santun juga. Tidak hanya dengan orang yang lebih tua, dan lebih muda pun kita harus sama-sama hormat juga. Kemudian yang kelima adalah bersifat dermawan, suka tolong-menolong, dan gotong royong. Sudah jelas sekali, dermawan yaitu memberi kepada orang yang tidak mampu, contohnya. Kemudian suka tolong-menolong, ringan tangan menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dan gotong royong, misalnya di perumahannya ada kegiatan gotong royong, atau kompleknya atau di sekitar kita ada gotong royong, mari kita turun bersama-sama, berbaur dengan yang lainnya, saling bantu-membantu, kerjasama. Yang keenam yaitu percaya diri dan bekerja keras. Ya, kita harus percaya diri apa yang kita lakukan gitu, dan bekerja keras. Kemudian yang ketujuh adalah kepemimpinan dan keadilan. Berjiwa pemimpin ya, dan adil. Kemudian yang 8, baik dan rendah hati. Sudah jelas ya. Kemudian yang 9, karakter, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Terus ada dampak yang ditimbulkan dari pendidikan karakter. Apa saja sih dampak dari pendidikan karakter itu sendiri? Nah, ada dampaknya. Setelah kita mendapatkan pembelajaran pendidikan karakter, kita bisa lebih percaya diri, mampu bekerja sama dengan baik antar teman, kemudian mampu bergaul dengan baik, mampu berkonsentrasi dengan baik, memiliki rasa empati, dan mampu berkomunikasi dengan satu sama lain dengan baik. Tentu saja ada tujuan dari pendidikan karakter, yaitu timbulnya rasa kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi orang lain, sikap yang bersahabat dengan satu sama lain, dan cinta damai. Kemudian ada pentingnya pendidikan karakter. Apa saja pentingnya pendidikan karakter? Yaitu yang pertama, pendidikan ini dapat membantu meningkatkan prestasi akademik anak didik. Dengan pendidikan karakter ini, sudah tentu sikap kita, perilaku kita akan baik, maka kita dengan mudah bisa menggapai prestasi akademik yang baik. Kemudian, sebagian anak yang tidak bisa membentuk karakter yang kuat untuk dirinya di tempat lain akan menjadi lebih baik dengan terus-menerus diberikannya pendidikan karakter ini. Dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain dan dapat hidup di masyarakat
yang majemuk. Masyarakat yang majemuk itu yang masyarakat yang lebih luas, lebih banyak. Kemudian dapat mengatasi akan masalah moral sosial seperti ketidakjujuran, ketidaksopanan, kekerasan, etos kerja yang rendah. Nah, pendidikan karakter tadi bisa kita simpulkan lagi, yaitu suatu sistem penamaan nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, dan kebangsaan. Nah, ini bisa kita lihat apa saja sih dampaknya lagi ya setelah adanya pembelajaran pendidikan karakter. Ada 12 yang bisa kita dapatkan, kita simpulkan. Bisa menyumbangkan kemampuan kognitif pada anak, membangun kepekaan anak terhadap lingkungan sekitar, membentuk anak menjadi berprestasi, membuat emosi menjadi stabil, membentuk rasa percaya diri, membangun kemampuan untuk bergaul dengan baik, membentuk sifat berempati, membentuk kemampuan berkomunikasi dengan baik, membentuk anak yang memiliki keunggulan, membangun jiwa yang penuh tanggung jawab, memiliki kecerdasan emosional yang baik, membangun jiwa anak menjadi religius. Sudah pasti ini semuanya mengarahkan peserta didiknya ke arah yang lebih baik. Jadi ibu pesan kepada Anda semuanya agar berakhlak atau bersikaplah yang baik, hindari perbuatan-perbuatan yang buruk karena bisa merugikan diri sendiri, orang tua, dan orang lain. Jadilah pribadi yang baik. Sekian materi singkat dari Ibu tentang pendidikan karakter. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Sekian, terima kasih. Sekali lagi selamat bergabung di SMP Negeri 59 Batam. Ibu pesan selamat belajar dan selalu semangat untuk Anda semuanya. Ibu akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.